Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kita ketemu lagi belajar matematika dengan Edi Smanli. Tema kita hari ini adalah kombinasi. Baik anak-anak, kita siapkan segala sesuatunya untuk belajar hari ini. Baik, pengertian kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota pada jumlah tertentu dari anggota suatu himpunan. Atau dengan kalimat lain, kombinasi yaitu banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumus kombinasi. Misalkan diketahui suatu himpunan mempunyai anggota sejumlah N. Maka banyak pemilihan K buah anggota dinamakan kombinasi K dari N. Kombinasi K dari N dan dapat ditulis C dalam kurung N, K. Di mana K lebih kecil atau sama dengan N. Rumus kombinasi dapat ditulis dalam bentuk N, CK, atau dalam bentuk tulisan begini, CNK, dan dijabarkan dalam bentuk N faktorial dibagi dalam kurung N kurang K faktorial dikali K faktorial. Kita lanjut. Catatannya, dalam kesempatan ini kita coba ingatkan, N faktorial, tanda seru ini kita baca faktorial, itu artinya adalah N dikali N kurang 1, dikali N kurang 2, dikali N kurang 3, dikali N kurang 4, seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1. Catatan lain, 0 faktorial itu sama dengan 1. Contoh, untuk mengingatkan kembali, 4 faktorial itu artinya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Baik, anak-anak kita coba 3 kombinasi dari 5 ditulis seperti ini. Ini salah satu bentuk penulisan seperti itu. Maka kita coba gunakan rumus. Masih ingat rumusnya tadi? Rumusnya adalah N faktorial per N kurang 3 kurang K faktorial dikali 3 faktorial kurang K faktorial dikali K faktorial. Saya ulang lagi. N faktorial dibagi N kurang K faktorial dikali K faktorial. Di sini 5 sebagai N, K sebagai 3 sebagai K. Maka kita tulis jadi 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Angka 5 sebagai N, angka 3 sebagai K. Jadi kita tulis 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan 5 faktorial dengan menggunakan konsep di samping, konsep faktorial. Maka kita jabarkan jadi 5 kurang 3 jadi 2 faktorial. Terus kita jabarkan 5 faktorial, kita jabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya 2 faktorial, kita jabarkan jadi 2 kali 1. 3 faktorial, kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. Nah, sampai di sini kita boleh dihitung semua 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. 2 kali 1, 3 kali 2 kali 1. Tapi akan mudah kalau kita sederhanakan. Dengan cara biasa, penjelasan aljabar, ini 2 kali 1-nya saya sederhanakan dengan 2 kali 1. Yang muncul adalah 5 kali 4 kali 3 per 3
kali 2 kali 1. Nah, ini sengaja kenapa saya tidak sederhanakan 3 ini dengan 3 di atas, kenapa tidak saya sederhanakan? Ya, karena ini kunci untuk pemahaman konsep atau cara pengerjaan lebih mudah atau lebih cepat. Maka sengaja 3 bawah dengan 3 di atas tidak saya sederhanakan. Yang perlu kamu ingat dulu sementara ini, di sini dapat 5, 4, 3, di bawah dapat 3 kali 2 kali 1. Nah, sekarang baru saya sederhanakan. Nanti diingat ya. Diingat, ini dapat 5 kali 4 kali 3. Sekarang baru saya sederhanakan. 3-nya saya sederhanakan dengan di bawah. 2 saya sederhanakan dengan 4. Tinggal 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Ya, jawabannya 10. Baik, contoh kedua ya. Contoh kedua, 2 kombinasi dari 10. 2 kombinasi dari 10. Kita akan gunakan rumus 10 sebagai N, 2 sebagai K. Maka kita tulis, jadi berapa? 10 faktorial dibagi 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, benar. Ya, jadi itu ya. 10 faktorial per 10 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, kita sederhanakan dulu yang kurung, yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 8 faktorial. Ya, jadi 8 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan. 10 faktorial berubah jadi 10 kali 9, 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 seterusnya. Kemudian 8 faktorial juga 8 kali 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 faktorial kita tulis 2 kali 1. Nah, sampai sini kita sederhanakan. Lihat saya mau sederhanakannya. Saya sederhanakan di sini ya. Saya sederhanakan. Ini juga saya sederhanakan juga dengan ini. Nah, sengaja saya tinggalkan. Untuk sementara 2 dan 10 bisa kita sederhanakan. Tapi nanti saya pengen mengingatkan kamu ini untuk cara pengerjaan lebih mudah. Nah, kamu perhatikan ya. Di sini 10 kali 9. Sengaja saya tinggalkan 10 kali 9. 2 kali 1. Ini untuk pemahaman mengerjakan cara mudah. Jadi nanti kalau kita lihat ke depan nih, kita cukup mengerjakan baris terakhir ini saja. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 bisa kita loncat. Nah, nanti setelah pengerjaan soal berikut. Ini kita sederhanakan. Ini tinggal 5. Tinggal 5 ya. Sebentar kita ya, ini tinggal 5 ya. Ya, berarti tinggal 5 kali 9 sama dengan 45. Ya, baik, lanjut. Nah, sekarang kita gunakan cara cepat. Cara cepatnya begini, jadi kita bisa melengkap langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, kita langsung langkah keempat. Contoh ya, ini ada 3 kombinasi dari 6. Nah, di sini ada angka 6, sini angka 3. Cara cepatnya adalah berdasarkan yang tadi, di sini ada 10, sini ada 2, cukup kita tulis di sini langkah keempat yaitu 10 kali 9. Dapat angka 10, 9 itu caranya dari ini angka 10, kita mundur, tulis 2 angka mulai dari 10 ke belakang, yaitu 10 kali 9. Kenapa 2 angka? Karena di sini angka 2. Sini angka 2. Terus yang bawah 2 kali 1, ya karena dapat 2 faktorial.
Ya, seorang lagi. Di sini cukup kita tulis 2 angka mulai dari 10, yaitu 10 kali 9 dibagi 2 faktorial. Nah, berarti yang ini kita tulis apa? Ya, cukup kita tulis 3 angka. Kenapa 3 angka? Karena di sini angka 3. Baik, kita tulis mundur dari angka 6 ke belakang. Yaitu angka berapa? 6, 5, 4. Nah, ya. 6, 5, 4. 5, 6, 5, 4. Cukup 3 angka. Kenapa angka 3 angka? Karena di bawah ini angka 3. Terus sebagai penyebut, yaitu adalah 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Ya, begitu ya. Baik, setelah itu kita sederhanakan. Kita sederhanakan 3 kali 2. Ini 6. Tinggal adalah 5 kali 4 sama dengan 20. Gitu. Baik, contoh cara cepat yang kedua. Nah, di sini ada 3 kombinasi 7. Kita cukup tulis 7 angka di atas ya. Karena di sini angka 3, maka kita cukup tulis 3 angka di atas mulai dari angka 7 mundur ke belakang. Berarti angka berapa? 7 kali 6 kali 5. Sedangkan penyebutnya 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1. Baik, kita lihat. Ya, gitu. Cukup kita tulis 3 angka di atas. Kenapa? Karena di sini angka 3. Kalau di sini angka 2, berarti cukup 2 angka. Kalau di sini angka 4, maka cukup kita tulis 4 angka. Nah, karena di sini angka 3, maka cukup kita tulis 3 angka di atas mulai dari angka 7 mundur ke belakang, yaitu 7 kali 6 kali 5. Sedangkan penyebutnya adalah 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ya, selanjutnya kita sederhanakan. 3 kali 2 saya coret dengan 6. Tinggal 7 kali 5 sama dengan 35. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kita coba ketiga ya. Nah, di sini 2 kombinasi 11. Sini ada angka 11 dan angka 2. Nah, berapa angka kita tulis di atas? Sebagai pembilang, yaitu cukup 2 angka. Kenapa? Sini ada angkanya adalah angka 2. Berarti cukup kita tulis 2 angka. Mulai dari 11 mundur ke belakang. Berarti angka berapa? Angka 10 kali 11 atau 11 kali 10, penyebutnya 2 faktorial atau 2 kali 1. Ya, sekali lagi saya ulang, cukup kita tulis 2 angka saja karena di sini angka 2, maka kita tulis mulai dari angka 11 mundur ke belakang 2 angka yaitu 11 kali 10. Sebagai penyebutnya adalah 2 faktorial yaitu 2 kali 3. Kita sederhanakan. 5, 10 bagi 2, 5. Selanjutnya hasilnya adalah 11 kali 5 sama dengan 55. Jadi nanti untuk menjalankan kombinasi, kalian boleh langsung masuk langkah keempat ya. Tidak harus mulai dari angka 1, langkah kedua, langkah ketiga, bisa diloncat langsung masuk langkah keempat. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kita lihat sekarang contoh soal dalam bentuk soal cerita. Di sini ada soal cerita, yaitu seorang ibu akan memilih 4 bunga untuk dirangkai dari 8 macam bunga. Banyak cara yang mungkin untuk memilih bunga tersebut adalah. Jadi di sini ada bunga tersedia ada 8 dan sang ibu akan merangkai bunga dengan 4 macam. Nah, berapakah banyak cara ibu tadi dapat merangkai bunga? Nah, caranya adalah kita pakai rumus kombinasi. Berarti kita gunakan N. NK, N-nya berapa? N-nya pasti 8 ya. Kemudian K-nya 4. Ya, karena K itu nilainya pasti kurang dari atau sama dengan N. Maka K-nya lebih kecil. Maka yang jadi K adalah 4. Baik, sekarang kita hitung sama dengan. Nah, kita gunakan prinsip tadi ya. Kita langsung masuk langkah keempat. Kita tulis 4 angka, karena di sini ada angka 4. Maka tulis 4 angka mulai dari 8 ke belakang. Yaitu 8, 7, 6,
5. Ya. Terus sebagai penyebutnya adalah 4 faktorial ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan. 4 kali 2, 8. Sederhanakan. 3 dengan 6. Tinggal 2. Sisanya adalah sama dengan 7. 7, 2, 5. 7 kali 2 kali 5 sama dengan 70. Ya, ada 70 kemungkinan rangkaian bunga yang bisa dibuat dari sang ibu dari 8 bunga yang ada. Lanjut. Banyak garis yang dapat dibuat dari 8 titik yang tersedia dengan tidak ada 3 titik yang segaris. Kita coba langsung kerjakan. Ini pakai cara kombinasi. C, N-nya 8. K-nya berapa? Ya, K-nya 2. Kenapa 2? Karena untuk dapat membuat garis dari titik-titik adalah 2 titik. Jadi untuk membuat sebuah garis kita membutuhkan 2 titik. Maka 8C2. Nah, K-nya adalah 2. Baik, sekarang kita gunakan cara cepat. Cukup kita tulis berapa angka? 2 angka ya. 8 kali 7 per 2 kali 1. Sederhanakan. 4 sama dengan 4 dikali 7 sama dengan 28. Ya, itu anak-anak ya. Bagaimana bisa? Ya, mudah-mudahan bisa. Dan saya yakin Anda pasti bisa. Kita lanjut ke soal ketiga. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan. Tetapi nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diselesaikan soal tersebut adalah, nah, mungkin kamu pernah juga ada guru yang mengerjakan soalnya boleh milih 8 soal dari 10 soal. Tapi catatannya soal nomor 1 sampai soal nomor 5 harus dikerjakan. Cara gimana? Caranya seperti ini. 8 kombinasi soalnya ada 10 ya. Siswanya harus mengerjakan 8. Karena K itu adalah kurang dari atau sama dengan N. K itu nilainya kurang dari N. Nah, kalau seandainya kondisionalnya mengerjakan 8 soal dari 10 tanpa ada soal tambahan catatan di belakang, maka cara mengerjakan adalah 10C8. Tapi di soal ini, sang siswa harus mengerjakan atau wajib mengerjakan soal 1 sampai nomor 5. Berarti tidak ada pilihan untuk mengerjakan itu, maka kita 10-nya kita kurangin 5. 8-nya kita kurangin 5 juga. Karena apa? Karena itu tidak ada pilihan untuk mengerjakan. Maka itu wajib dikerjakan. Sedangkan soal nomor 6 sampai 10 boleh milih. Nah, berarti 5 kurang 10 kurang 5 sama dengan 5. Kemudian 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka cukup kita hitung yaitu 5C3. Cara gimana? Cukup kita tulis 3 angka. Mulai dari angka 5 mundur ke belakang berarti 5, 4, 3. Per 3 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Kita sederhanakan. Terakhir dapat 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya, itu jawabannya 10. Baik. Kita lanjut soal keempat. Di Pelatnas bulu tangkis ada 6 atlet yang bisa bermain ganda.
berapa banyak pasangan ganda berbeda yang bisa dibuat. Nah, ini cara jawabnya gimana? Ada 6 atlet pemain bulu tangkis ganda. Jadi ke-6 ini pemain ganda. Dan dia bisa dipasangkan dengan teman-teman sesama pemain ganda. Baik, cara menghitungnya adalah kita tulis C 6, K-nya adalah K-nya 2. Iya. Kenapa 2? Karena pemain ganda itu 2. Kalau saya nanti sini bukan misalkan pemain takraw, ya berarti K-nya 3. Kalau pemain basket atau pemain voli misalnya, ya 6. Ya, berarti 6 C2 kita hitung, cukup kita tulis 2 angka, mulai dari 6 mundur ke belakang, 6 dikali 5. Ya, dibagi 2 faktorial. 2 kali 1. Kita sederhanakan. Tinggal 3. Dapat 3 kali 5. Sama dengan 15. Ya, jawabannya adalah 15. Ya, biasa ya pemain tim bulu tangkis Indonesia suka dalam bertanding grup bergu, misalnya dalam perebutan Piala Thomas biasanya suka mengeluarkan pasangan ganda dadakan, yaitu pemainnya berpasangan dengan bukan pasangan yang biasa dia bermain atau biasa dia berlomba. Ini biasanya untuk membuat kejutan atau membuat tim lawan tidak bisa membaca strategi. Nah, demikian anak-anak ya. Mudah-mudahan pembelajaran kombinasi ini bisa dipahami dan bisa kamu latihan dan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih, jaga kesehatan, salam matematika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.